Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada pertemuan ke-9 ini, pada mata kuliah teori bilangan, kita akan melanjutkan mata kuliah atau materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita membahas tentang FPB, faktor persekutuan terbesar, di mana kita membahas tentang definisi dan satu teorema di sana, yaitu kombinasi linear ya teoremanya. Di sini kita akan belajar menguak banyak tentang teorema-teorema yang lain. Jadi ya, masih seputar FPB atau faktor persekutuan terbesar. Begitu ya. Oke, untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya kita akan langsung masuk kepada topik atau teorema dari FPB yang kedua setelah kombinasi linear. Jadi bunyinya seperti ini. Jadi sekali lagi pada pertemuan ini, pada video ini khususnya kita akan mempelajari dan membuktikan teorema-teorema yang ada pada materi FPB tentunya. Gitu ya. Oke, teorema yang pertama, teorema 2.13. Bunyinya seperti ini. Jika ada K yang elemen bilangan asli, maka K itu apa? K itu bilangan asli ya. Terserah K-nya itu apa. Yang jelas K-nya itu bilangan asli. K dikalikan dengan FPB dari X dan Y, itu sama dengan FPB dari KX dan KY. Kayak gitu ya. FPB dari KX dan KY. Ingat, kalau tanda kurung itu melambangkan FPB. Oke, jadi seperti apa kita membuktikannya? Yang pertama gini, kita misalkan aja dulu biar tidak ribet menuliskannya. Kita misalkan FPB ya, FPB itu biasanya disimbolkan dengan D biasanya, tapi ini pun terserah kalian mau menyimbolkan dengan alfabet yang lain, nggak masalah. Simbol yang lain terserah kalian ya. Di sini saya simbolkan dengan D. Ingat ya, D itu adalah FPB dari X dan Y. FPB dari X dan Y adalah D, sedangkan FPB dari KX dan KY adalah E. Jadi kita anggap kita nggak tahu kalau itu sama. Jadi saya simbolkan di sini D, di sini saya simbolkan E, gitu kan? Soalnya saya nggak tahu karena yang sama itu yang akan kita buktikan. Kesamaannya itu akan kita buktikan. Jadi kita simbolkan dengan simbol yang berbeda terlebih dahulu. Ingat, kalau FPB itu bernilai positif. Gitu ya, sekali lagi FPB bernilai positif. Nggak akan ada FPB yang bernilai negatif. Lihat lagi video sebelumnya kalau kalian bingung. Jadi, D dan E itu adalah elemen bilangan bulat positif. Kayak gitu ya. Dengan X, Y elemen Z. Oh, pasti. Karena elemen bilangan bulat terserah, bisa positif, bisa negatif. Kayak gitu. Jadi, kita punya D yang melambangkan FPB dari X dan Y, dan E yang melambangkan FPB dari KX dan KY. Oke, selanjutnya kita lihat. Kita gunakan apa? Kombinasi linear. Kombinasi linear itu apa bunyinya? Ingat lagi mata kuliah atau materi yang kemarin, pertemuan kemarin, video kemarin dilihat lagi. Kombinasi linear itu menyatakan bahwa FPB dari X dan Y itu bisa dibentuk menjadi D sama dengan suatu bilangan asli R dikalikan dengan bilangan pertama X-nya ditambah suatu bilangan asli S dikalikan dengan bilangan kedua yaitu Y-nya. Kayak gitu ya. Itu kombinasi linear. Sama yang E juga digitukan. Kita buat kombinasi linear. Cuma simbolnya jangan juga R. Cari simbol yang beda. Kita misalkan M dan N. Kayak gitu ya. Itu teori 2.12 atau kombinasi linear. Video kemarin. Selanjutnya apa? Ini ya, dari D sama dengan X, Y atau D adalah faktor persekutuan terbesar dari X dan Y, maka D habis membagi X dan D habis membagi Y. Namanya saja sudah faktor. Lihat definisi FPB. Oke? Sekali lagi lihat definisi FPB, itu ada alasannya juga. Kemudian apa? Ini kan sudah menjadi bentuk keterbagian ya. Artinya D habis membagi X dan D habis membagi Y. D habis membagi X itu kan kita bisa tuliskan AD habis membagi KX. Begitu juga dengan ini. Ini sudah menggunakan teorema keterbagian. Kalian bisa lihat, cek juga pada teorema 2.8 pada video-video yang lalu tentang teorema keterbagian. Gitu ya. Jadi kalau D habis membagi X, maka KD habis membagi KX. Kayak gitu. Sama halnya dengan yang ini. Itu kalian bisa cek di teorema 2.8. Selanjutnya, kalau misalnya di sini saya punya KD habis membagi KX, maka saya boleh menambahkannya. Jadi gimana? KD harus membagi MKX. Sama di sini pun demikian, cuma di sini simbolnya tidak saya tambahkan dengan M, tapi saya tambahkan dengan N. Kayak gitu. Teorema berapa itu Pak? Saya lupa. Teorema 2.1.
Kalian bisa cek, pasti bunyinya kayak gitu. Cuma mungkin nanti simbolnya yang berbeda. Di sana mungkin hanya ada E habis membagi Q, maka P habis membagi Q kali R. Kayak gitu. Sama aja, anggaplah KD itu P, KX itu Q, dan M itu R. Selesai sudah. Itu ya. Jadi teorema 2.1. Sekarang kalau misalnya KD itu habis membagi MKX dan KD habis membagi MKY, maka KD habis membagi MKX ditambah MKY. Kayak gitu ya, teorema 2.4. Di sana bunyinya gini, kalau P habis membagi Q, P habis membagi R, maka P habis membagi Q ditambah R. Kayak gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa cek. Mungkin Pak Ana salah, gitu misalnya. Jadi kalian bisa cek untuk memastikan. Benar nggak itu ada teorema 2.4. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita sudah punya KD habis membagi MKX ditambah MKY. Gitu ya. Sekarang kita tahu kalau misalnya MKX ditambah MKY itu kan sama dengan E. Ya nggak? MKX ditambah MKY. MKX ditambah MKY sama dengan E. Maka KD habis membagi E. Hanya biasa saja ya, substitusi biasa. Ini substitusi ya, yang teorema 2.4 ini yang tadi. Yang ini substitusi gitu aja, atau diketahui, atau permisalan gitu aja. Yang ini ya, yang ini kalian ganti. Diketahui atau permisalan. Bukan teorema 2.4 ya. Oke, selanjutnya kita lihat sudut pandang yang berbeda. Kalau kita bergerak dari D, sekarang kita bergerak dari E. E itu adalah FBB dari KX dan KY. Artinya apa? Kayak gini, kayak gini. Artinya apa? E itu habis membagi KX dan E habis membagi KY. Gitu kan? Coba kita cek sama. Pakai apa? Definisi FBB. Kemudian di sini kita tambahi variabel. Variabelnya K kayak gitu ya. Tapi kan di sini sudah ada, Pak. Ya, kita buat aja R. Biar apa? Kita hubungkan dengan B nantinya kayak gitu. Yang ini kenapa kok ditambah K, Pak? Ya, karena kita mau menghubungkan ke E nantinya. Kayak gitu, itu logikanya. Soalnya kalau dalam rangka pembuktian kita harus mindsetnya itu nalarnya itu tinggi. Apa yang mau kita tuju, bagaimana cara kita agar mencapai tujuan tersebut. Nggak ada prosedural tertentu, nggak ada. Jadi banyak sekali jalan untuk menuju tujuan yang hendak kita buktikan. Jadi terserah kreativitasan kalian dalam menentukan jalan yang harus dipilih. Kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. E habis membagi KRX. Sama kayak gini tadi ya. Dari KD habis KD habis membagi KX, langsung KD habis membagi MKX. Teorema 2.1. Sama, ini E habis membagi KX, maka ditambahi satu bilangan lain. Bilangan asli yang jelas R. Kayak gitu kan. Jadi E habis membagi KRX. Yang di sini tak tambahi bilangan S namanya. Jadi E habis membagi KSY. Pasti pakai teorema 2.1 kayak gitu. Ya, jadi sama teorema 2.1 bunyinya kalau P habis membagi Q, maka P habis membagi Q kali R. Kayak gitu. Anggaplah KX itu P, KX itu Q, R-nya ya R, kayak gitu. Oke? Teorema 2.1 gampang. Sekarang gunakan teorema ini. Dan kalau ini itu habis membagi ini, dan yang sama KD itu juga habis membagi ini, maka KD habis membagi ini ditambah ini. Jadi, yang ini E itu habis membagi KRX, E juga habis membagi KSY, maka E habis membagi KRX plus KSY. Teorema berapa? Teorema 2.4. Kayak gitu ya? Nggak ada masalah saya kira. Selanjutnya, kita bisa buat jadi bentuk kayak gini, distributifkan. Kan sama-sama mengandung variabel K. Ya nggak? K-nya keluar, distributif. Jadi E habis membagi K, kurung RX ditambah SY. Gitu ya, Pak, ada tanda buka kurung, apakah itu tandanya FBB? Enggak ada koma di sini. Gitu ya, nggak ada koma. Jadi itu bukan tanda FBB, tetapi tanda perkalian biasa ya, distributif. Oke, sekarang kita buat kayak gini, kita substitusikan aja. RX ditambah SY itu kan sudah menjadi KD. Sudah menjadi D. RX ditambah SY sama dengan D. Maka E habis membagi K kali D. Kayak gitu ya, itu diketahui, biasa. Sekarang kita sudah punya dua hal. Apa Pak dua hal?
KD habis membagi E dan E habis membagi KD. Ya, KD habis membagi E dan E habis membagi KD. Padahal E-nya ini adalah bilangan bulat positif. Ya, ini sudah diketahui kan? E-nya adalah bilangan bulat positif. D-nya itu juga bilangan bulat positif. Kalau K-nya gimana, Pak? Kalau K-nya bilangan asli. Ini sudah dikatakan bilangan asli. Ingat juga kalau bilangan asli itu kan juga bilangan bulat positif. Ya nggak? Bilangan asli itu kan mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kan sama aja. N di sini itu sama dengan Z plus. Bilangan asli dengan bilangan bulat positif itu sama. Jadi, KD itu juga bilangan positif, E itu juga bilangan positif. Jadi kita berbicara ini positif, ini juga positif, ini positif, ini positif. Ada dua bilangan, ya sekali lagi, bilangan KD dan bilangan E. AD habis membagi E dan E habis membagi KD. Dan dua-duanya itu positif. Ingat ya, pertemuan kemarin yang sudah kita diskusikan itu banyak di WA. Jadi ketika ada dua bilangan saling habis membagi, ini habis membagi ini dan ini habis membagi ini, artinya apa? Artinya KD sama dengan E. Begitu ya, artinya dua bilangan ini adalah dua bilangan yang sama. KD sama dengan E. Kayak gitu ya. Loh Pak, D itu apa? D itu kan X, Y, FPB dari X dan Y. Oh yang ini teorema yang ini ya, kalau misalnya ada dua bilangan sama-sama positif dan saling habis membagi, maka dua bilangan tersebut adalah dua bilangan yang sama. Kayak gitu. Nah, ternyata D itu kan X, Y, ya nggak? Ya sudah, D-nya diganti dengan FPB dari X, Y. Ya udah, ini kita tuliskan. E-nya itu kan ini, FPB dari KX, KY. Ya udah, kita tuliskan kayak gini. Selesai, teoremanya sudah terbukti. Jadi kalau ada K yang bilangan asli, maka K dikalikan FPB dari X, Y sama dengan FPB dari KX dan KY. Sama persis ya. Seperti itu untuk teorema 2.13. Contohnya seperti ini. Ketika saya punya ini, kita suruh menentukan 2 dikalikan FPB dari ini dengan FPB dari ini. Kita lihat. Faktor dari 16 itu seperti ini. Nggak usah saya bahas lagi, sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang FPB. Kemudian faktor dari 12 itu. Kalau misalnya disuruh mencari FPB, berarti cari yang sama persekutuannya dan juga terbesar. Yang mana? Pastinya 4, gitu kan? Jadi, FPB dari 16 dan 12 adalah 4. Di sini pertanyaannya kan 2 kali FPB ini, berarti 2 kali 4. Gitu kan ini? 2 kali 4, ini kan 4. Berarti berapa? 8. Sekarang coba kita lihat ini. Secara sekilas, 32 itu kan sama halnya dengan 2 kali 16, ya. Dan 24 itu sama dengan 2 kali 12. Apakah teorema yang sebelumnya itu berlaku, di mana ini itu sama dengan ini? Coba kita cek. Kita cari faktornya 32. Faktornya 32 itu ini. Faktornya 24 itu ini. Kemudian kita cari persekutuan dan terbesar. Persekutuan dan terbesar itu ada 8 ini. 12 tidak ada, 16 tidak ada, 24 tidak ada, 32 tidak ada. Selesai. Jadi FPB-nya ada 8, terbukti sama. Itu contoh penerapan teorema yang sebelumnya. Itu ya. Saya rasa nggak ada masalah. Kita masuk ke teorema 2.14. Oke. Jadi seperti ini. Jika misalnya ada X dan Y, himpunan bilangan bulat, anggota dari bilangan bulat, kemudian G itu adalah FPB dari X dan Y, maka, jadi yang ini yang akan kita buktikan ya, maka FPB dari X dibagi dengan D, dan Y dibagi dengan D adalah 1 FPB-nya. Begitu ya. Jadi yang ini, X dan Y itu FPB-nya D. Tetapi kalau D-nya itu masuk di sini jadi pembagi, jadi FPB dari X bagi D, dan Y bagi D, maka menghasilkan 1. Kayak gitu, FPB-nya 1. Coba Pak, gimana pembuktiannya? Oke, kita berangkat dari memisalkan dulu, biar kita nggak ribet menuliskannya. Kita misalkan FPB dari ini, kita kan nggak tahu itu sama dengan 1. Itu yang mau kita buktikan. Jadi kita misalkan E gitu aja. Misalkan E itu adalah FPB dari X per D dan Y per D. Maka, menggunakan definisi FPB, E itu habis membagi X per D, dan E itu juga habis membagi Y per D.
E-nya itu bilangan bulat positif. Ya jelas lah, FPB pasti positif. Itu ya, jadi yang ini kalian bisa tambahkan alasannya definisi FPB. Kayak gitu. Selanjutnya, kita sudah punya di sini kan, E habis membagi X per D. Gunakan definisi keterbagian. Gunakan definisi keterbagian jadi seperti ini. X per D itu sama dengan E dikalikan suatu bilangan bulat, M. Kayak gitu kan? Itu definisi keterbagian. Coba kalian lihat lagi. X bagi D, atau yang sini, pembaginya sini ya. Atau bilangan yang bulat dibagi, itu bisa dibentuk dari E dikalikan suatu bilangan bulat. Kayak gitu. Jadi X per D bisa dibentuk menjadi E kalikan sesuatu, E kalikan M. Kayak gitu istilahnya. Sama dengan E habis membagi Y per D, maka Y per D itu bisa dibentuk menjadi E kali R, di mana N-nya itu juga bilangan bulat. Apa ini? Kalian bisa tambahkan di sini definisi keterbagian. Selesai ya? Oke, selanjutnya. Hanya pindah ruas biasa. D-nya pindah ruas, yang awalnya bagi jadi kali. Jadi D kali E kali M. Jangan bacanya jangan dem gini ya. Jangan, tapi D kali E kali M. Karena itu melambangkan suatu bilangan. Sama, yang sini juga D-nya pindah. Jadi D kali E kali M. Selanjutnya, kita gunakan definisi keterbagian lagi untuk membalik. X sama dengan DEM. DE itu disimbolkan atau dianggap sebagai satu bilangan. Maka DE itu habis membagi X karena ada M di sini. Itu kan logikanya. Jadi DE itu habis membagi X dan DE itu habis membagi Y. Kayak gitu. Itu apa? Definisi keterbagian. Saya rasa nggak ada masalah, kita hanya bermain-main di definisi keterbagian untuk teorema ini. Oke, selanjutnya kita sudah punya DE itu ternyata habis membagi X dan juga DE habis membagi Y. Maka DE kurang dari sama dengan D. Ya, DE kurang dari sama dengan D. Kenapa demikian? Coba kita lihat alasannya. Karena D adalah FPB dari X dan Y. FPB itu artinya apa? Faktor persekutuan terbesar. Makanya di sini kurang dari sama dengan D. Gitu ya. Soalnya apa? Soalnya dari sini DE habis membagi X dan DE habis membagi Y mengartikan bahwa DE itu juga faktor persekutuan dari X dan juga Y. Ingat ya, faktor persekutuan, bukan faktor persekutuan terbesar. Kenapa Pak kok itu faktor persekutuan? Coba lagi dilihat di video sebelumnya tentang apa sih faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu adalah yang sama-sama habis membagi X dan sama-sama habis membagi Y, gitu aja. Mudahnya seperti itu. Atau faktornya X dan juga faktornya Y yang sama, selesai. Itu faktor persekutuan namanya. Karena DE di sini habis membagi X, berarti kan DE faktor. Karena di sini DE habis membagi Y, berarti DE juga faktor dari Y. Karena sama-sama DE dan faktor dari X dan juga Y, maka DE itu kan faktor persekutuan. Ingat ya, faktor persekutuan. Bukan faktor persekutuan terbesar. Yang terbesar, FPB-nya itu D. Ini ya, D. Maka karena terbesar, maka D itu pasti lebih dari sama dengan DE. Atau kalau mau dibalik, DE kurang dari sama dengan D. Kayak gitu ya. Bisa membedakan antara faktor persekutuan saja, yaitu DE, dengan faktor persekutuan terbesar. Makanya di sini kita pakai kurang dari sama dengan. Kayak gitu ya. Selanjutnya, kurang dari sama dengan. E-nya itu kurang dari sama dengan 1. E-nya kurang dari sama dengan 1. Kenapa? Ketika E-nya itu sama dengan 1, persamaan ini masih berhasil. Kayak gitu kan? Tetapi ketika E-nya itu bukan 1, maka persamaan ini tidak lagi berhasil. Maka E-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Pak, yang E kurang dari 1 itu ada penjelasan lain nggak? Ya, ada. Mana? Nih, E-nya elemen dari bilangan bulat positif. Maka kan, kurang dari sama dengan 1 ya, berarti satunya masuk. Kan 1 itu masuk pada bilangan bulat positif. Kayak gitu ya, itu penjelasan lain. Tapi penjelasan intinya yaitu tadi. Di sini kan ada tanda DE kurang dari sama dengan D. Sama-sama dibagi D. Tuh, kan? Sama-sama dibagi D. Berarti D-nya dicoret. Menyisakan E kurang dari sama dengan 1. Itu penjelasan paling mudah. Sama-sama dibagi D, jadi D-nya dicoret, E kurang dari sama dengan 1. Dan ingat, di sini kita hubungkan E kurang dari sama dengan 1, tapi E-nya harus bilangan bulat positif.
bilangan positif berapa, bilangan bulat positif berapa yang kurang dari sama dengan 1? Ya hanya 1, karena bilangan bulat positif terkecil ya memang 1, gitu kan? Jadi E pasti sama dengan 1, karena E adalah bilangan bulat positif. Selesai, karena E-nya sama dengan 1, sudah E-nya itu kan ini, FPB dari X per D dan Y per D. Selesai, sudah terbukti X per D, Y per D, FPB-nya adalah 1. Selesai. Itu teorema 2.14. Silakan kalau misalnya kalian ada yang perlu dipahami lagi, diulangi lagi video ini gitu ya. Atau dicatat kalau misalkan ada permasalahan dan kebingungan. Nah, ketika ada dua bilangan X per D dan Y per D, kemudian dicari FPB-nya dan diketahui FPB-nya itu 1, maka dua bilangan tersebut disebut relatif prime. Itu ya, relatif prime. Jadi misalkan 2 dan 3. 2 dan 3 FPB-nya berapa? FPB-nya 1. Seperti itu sudah. Maka 2 dan 3 dinyatakan atau dikatakan relatif prime. 2 dan 3 relatif prime. Kayak gitu mudah. Saya. Oke, teorema 2.15. Ketika ada 3 bilangan P, Q, dan juga R yang sama-sama bilangan bulat dan P-nya itu ternyata habis membagi QR dan FPB dari P dan Q itu sama dengan 1. Jadi P dan Q itu FPB-nya 1. Tetapi di sini P habis membagi Q kali R, maka P itu habis membagi R. Gitu ya. Itu yang mau kita buktikan. Jadi seperti apa kita membuktikannya? Kita pakai ini. Ini itu kan yang diketahui. Yang ini yang akan kita buktikan. Kita pakai 1 adalah FPB dari PQ. Kita buat atau kita gunakan teorema kombinasi linier. Maka 1 itu bisa dibuat dalam bentuk kombinasi linier. Saya buat 1 sama dengan PX ditambah Y. Dannya kan seperti itu. Ya. Dengan X dan Y elemen bilangan bulat. Teorema kombinasi linier. Udah. Kemudian kedua ruas saya kalikan dengan variabel R. Saya kalikan dengan variabel R, otomatis 1 dikalikan R itu R, EX R, QY R, atau QRY, terserah. Kalian komutatif kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, kita punya P habis membagi P. Jelas, dari sifat keterbagian dulu, di awal-awal pertemuan. P habis membagi P. Maka apa? Maka P habis membagi PRX. Ya nggak? Yang tadi, kalau misalnya ada P habis membagi Q, maka P habis membagi Q kali R, kayak gitu. P habis membagi P, berarti P habis membagi P kali RX. Teorema 2.1. Kemudian dari P habis membagi QR. Dari mana ini Pak? Nih, dari diketahui. P habis membagi QR, berarti kita boleh menambahkan lain. Variabel lain apa variabel lainnya? Y misalkan. Maka P habis membagi QRY, sama kayak ini. Teorema 2.1. Sama ya? Selanjutnya, di sini kan sama-sama P nih. Yang atas habis membagi PRX, yang bawah habis membagi QRY. Maka penjumlahannya juga habis dibagi P. Jadi, P habis membagi PRX ditambah QRY. Menggunakan teorema 2.4. Kayak gitu ya. Selanjutnya, kita tahu PRX ditambah QRY itu kan ini. R sama dengan PRX ditambah QRY. Jadi, kita substitusikan saja, kita ganti. PRX ditambah QRY itu sama dengan R. Gitu ya. Diketahui ini ya, tadi atau permisalan boleh. Selesai, dari sini sudah terbukti P habis membagi R. Kayak gitu ya. Untuk contohnya kalian coba bernalar sendiri, kasih bilangan bulat, kemudian cari bilangan bulat yang memenuhi sifat ini, PQR, dan FPB-nya itu sama dengan 1. Kemudian kalian lihat apakah benar P itu habis membagi R. Kayak gitu ya. Kalian cari sendiri. Selanjutnya, teorema terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Teorema 2.16. Jika FPB dari X dan T itu sama dengan 1, dan FPB dari Y dan T itu sama dengan 1, atau kita bisa bilang X dan T relatif prime, dan Y dan T itu relatif prime juga, maka X, Y, dan T juga relatif prime. Itu yang mau kita buktikan. Bagaimana Pak caranya? Coba kita buat dulu dalam bentuk kombinasi linier kayak teorema 2.15 barusan. P
xt sama dengan 1, maka 1 sama dengan x kali r ditambah t kali s. Begitu ya, kombinasi linear. Kemudian, yang ini, yt juga relatif prime atau FPB-nya sama dengan 1, maka 1 sama dengan y kali u ditambah t kali v. Sama, teorema kombinasi linear. Begitu. Kemudian, kita kalikan. 1 kali 1, ini kali ini. Boleh Pak? Boleh, kan ini kan sama. Jadi 1 kali 1, xr plus ts kalikan yu plus tv. Selesai. Gitu ya. Kemudian berapa 1 kali 1? Ya sama Pak, 1. Yang ini, ingat ya, xr kali yu plus tv, ts dikalikan yu plus tv. Sama. Kemudian ini kita masukkan ya, kita kali-kalikan distributif itu. XR kali YU, XR YU, XR TV, XR TV, TS YU, dan TS TV. Selesai. Kemudian kita kelompokkan lagi. Kita faktorkan. Coba lihat yang ini. XR YU. YU itu kan boleh saya tuliskan jadi kayak gini. XY dikalikan R. Sama aja kan? Komutatif. Ingat, perkalian komutatif. Kemudian 3 suku yang ini, itu kan sama-sama memiliki variabel T. T-nya kita keluarkan. Otomatis yang ini tinggal XRP. Ini. Yang ini T-nya keluar jadi SYU, yang ini T-nya ada 2, keluar 1, berarti tinggal STV. Itu ya mudahnya. Nah, sekarang ternyata kita punya persamaan 1 sama dengan XY dikalikan sesuatu, ditambah T dikalikan sesuatu. Kok saya nggak asing ya Pak sama bentuk itu? Ya, karena bentuk ini bisa kita gunakan teorema kombinasi linear. Jadi, XY dikalikan sesuatu ditambah T dikalikan sesuatu. Maka ini kan X dikalikan sesuatu ditambah T kalikan sesuatu. Maka X, T sama dengan ini FPB-nya. Kalau ini Pak, ya sama, berarti XY, T, FPB-nya adalah 1. XY, T, FPB-nya adalah 1. Atau FPB dari XY, T adalah 1. FPB dari XY dan T adalah 1. Begitu ya, menggunakan kombinasi linear tentunya. Sudah, ini sudah selesai. Samakan dengan apa yang mau dibuktikan. Mungkin itu untuk pertemuan kesekian lah, saya lupa pertemuan keberapa. Untuk pertemuan kesekian, mungkin kalau misalkan ada pada beberapa teorema yang perlu diperjelas, kita bisa diskusikan pada sesi diskusi. Kalau misalkan kalian ingin update tentang video-video yang saya upload sehingga nggak menunggu saya ngasih linknya, kalian bisa like dan subscribe video ini atau channel saya bisa di like dan subscribe, jadi nanti begitu saya upload kalian bisa dapat notifikasinya, bisa langsung belajar. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.